Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kavia. Kita sekarang mau bercerita. Kita mau bercerita tentang Pinocchio, si boneka kayu. Mama ceritain ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Geppetto. Ia hidup seorang diri di rumah yang sederhana dan hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Suatu malam, saat ia merasa kesepian, ia membuat sebuah boneka kayu. Karena Geppetto sangat handal, boneka kayu itu terlihat sangat nyata. Boneka kayunya itu kayak manusia. Aku akan memanggilmu Pinocchio. Namanya siapa boneka kayunya? Pinocchio. Kata Geppetto, aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki. Setelah selesai membuat Pinocchio, Geppetto pun tertidur dan cerita Pinocchio bermula di malam itu. Ketika Geppetto tidur, datanglah peri biru dan berbisik padanya. Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang baik untuk semua orang, kata peri birunya. Sehingga aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu, ujar peri biru sambil mengayunkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup. Pinocchionya hidup. Lihat, aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari, ucap Pinocchio. Mendengar suara berisik di rumahnya, Geppetto pun terbangun dan sangat terkejut. Ia menemukan mimpinya yang menjadi kenyataan. Boneka kayu anakku, kamu hidup. Geppetto sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Terus pada keesokan harinya, Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Ya, itu Pinocchio-nya lagi dikasih tahu sama Geppetto. Terus Pinocchio gembira, senang Pinocchio-nya. Dia berjalan menuju sekolahnya. Namun, di perjalanan dia bertemu anak laki-laki yang sedang bermain. Terus Pinocchio-nya bilang gini, "Hai, kamu mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu?" Terus Pinocchio bilang lagi, "Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku," katanya gitu. Terus kata anak laki-lakinya nih, kata anak laki-laki ini, "Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu kamu gunakan untuk membeli permen," katanya gitu, Pei. "Rasanya enak," kata anak itu. Terus seekor belalang ajaib melompat ke pundak Pinocchio. Ada belalang lompat, tuk, gitu di sini Pinocchio. "Jangan lakukan itu, Pinocchio, jangan dengarkan anak itu," katanya gitu. "Jangan, Pinocchio, jangan didengar, anak itu jangan," katanya gitu. Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Ia pun pergi masuk ke toko permen. Pinocchio-nya masuk ke toko permen. Iya, masuk ke sini. Terus gini, "Iya, ayahku." Oh, katanya gini, "Apakah semua uang ini hanya untuk permen?" katanya
coba? Tuh, kan tadi kata Pinocchio, iya ayah, ayah aku bilang ini uangnya buat permen. Namun tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Hah? Kok hidung aku panjang? Kata Pinocchio gitu. Terus saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki tadi dengan cepat mencuri semua permennya dari Pinocchio. Terus kabur gitu anak kecil tadi tuh. Terus Pinocchio-nya sedih. Dia ditipu, dia sedih. Hah, permen aku dicuri, kata Pinocchio gitu. Terus belalang ajaib lompat lagi ke punggungnya Pinocchio, ke pundaknya ke sini. Di sini belalangnya. Terus belalangnya gini, Pinocchio, dan bertanya ke Pinocchio, kenapa uang Pinocchio berkurang? Katanya gitu, kata belalang, Pinocchio, kenapa uang kamu berkurang? Katanya gitu. Terus kata Pinocchio-nya gini, uangnya jatuh, hilang, kata Pinocchio gitu. Pinocchio kan bohong ya, tadi Pinocchio bilangnya kan jatuh, padahal uangnya dibeliin permen ya. Pada saat berbohong, hidungnya mancung lagi gini. Hah? Kok hidung aku panjang? Kata Pinocchio gitu. Kok hidungnya panjang? Terus Pinocchio-nya, aku harus cepat-cepat pulang, kata Pinocchio gitu. Terus Pinocchio-nya melanjutkan kembali perjalanannya. Dia ingat dia harus ke sekolah, kata Pinocchio gitu. Ya udah, aku mau ke sekolah aja, kata Pinocchio gitu. Terus Pinocchio kembali melanjutkan perjalanan ke sekolah. Di perjalanan Pinocchio ketemu sama serigala sama kucing. Terus serigala sama kucingnya manggil Pinocchio, hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka, katanya gitu. Kamu punya satu tiket untuk harganya 5 koin, kata serigala sama kucing. Terus Pinocchio-nya mau, tiba-tiba, aku ada 5 koin, kata Pinocchio gitu. Terus bilang lagi, bohong Pinocchio-nya, ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan, katanya gitu. Ayo ikut, aku mau ikut, Pinocchio bilang gitu. Ayo ikutlah Pinocchio sama kucing sama serigala. Terus gitu Pinocchio-nya lihat pertunjukan boneka. Habis gitu Pinocchio-nya lihat kayak pasar malam gitu, bagus gitu. Terus pas Pinocchio ke sana, tiba-tiba ada penjaga. Terus kata penjaganya, enggak, ini bohong, tiketnya palsu Pinocchio, katanya gitu. Terus Pinocchio-nya ditipu lagi sama serigala sama kucing. Pinocchio-nya nangis lagi. Aku ditipu lagi, Pinocchio-nya bilang gitu. Terus gitu ada seorang laki-laki yang rambutnya gondrong, terus janggutnya panjang gitu. Lihat Pinocchio lagi nangis, ternyata dia itu namanya Stromboli namanya. Habis itu Stromboli itu nanya ke Pinocchio, kenapa kamu menangis, katanya gitu. Kamu mau lihat pertunjukan Pinocchio? Habis gitu diajaklah Pinocchio masuk ke pertunjukan ini, kayak korsel gini. Nih diajak Pinocchio-nya, tepuk tangan, lihat pertunjukan, Pinocchio-nya gitu. Habis gitu Pinocchio semakin semangat main, Pinocchio-nya, wah seru ya, tuh ada permainan, kata Pinocchio gitu. Tanpa disadari, kan tadi hidungnya panjang ya Pinocchio. Kan kurus. Bukan, kan tadi Pinocchio udah bohong kan,
hidungnya kan sepanjang segini, terus panjangnya setangan Pinocchio. Habis dia seneng, dia joget-joget gitu kan, tanpa sadar hidung panjangnya kesangkut, kesangkut gitu. Udah kesangkut, akhirnya pertunjukannya tuh kacau karena kesangkut-sangkut boneka lain gitu. Seluruh penonton yang nontonnya menertawakan Pinocchio sama yang lainnya. Terus Pinocchio sangat lelah. Ia juga merindukan Geppetto. Pinocchio-nya sedih, katanya kangen bapaknya, Habis itu Pinocchio meminta izin pada Stromboli bahwa dia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. Pinocchio-nya dimasukin ke dalam sangkar kayak burung. Terus gini kata Stromboli, "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli gitu. Ketika Pinocchio duduk dan menangis dalam sangkar, belalang muncul lagi, belalang kecilnya. Terus kata belalang kecil gini, "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh ayahmu, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi," katanya gitu. Kata si belalang. Belalang ajaib kemudian memberi kesempatan kedua, dikasih kesempatan kedua sama belalangnya untuk Pinocchio agar mau berubah. Dengan cepat ia pergi ke rumah ayahnya dan memberitahu apa yang terjadi pada Pinocchio. Ini tuh si belalangnya ngasih tahu ke Geppetto kalau Pinocchio tuh dikurung di dalam sangkar, katanya gitu. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. Gini kata, "Pencuri, pencuri," katanya gitu. Teriak Stromboli sambil berlari mengejar Geppetto. "Boneka itu milikku," teriak Stromboli. Pinocchio berpikir dengan cepat dan membuat jebakan, sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Brak! Pinocchio dan Geppetto pun bisa pergi melarikan diri. Terus Pinocchio-nya lari sama ayahnya. Di situ mereka kembali ke rumah. Terus Pinocchio-nya minta maaf sama Geppetto ayahnya. Maafin Pinocchio ya ayah gitu. Maafin Pinocchio nggak akan bohong-bohong lagi. Pinocchio akan rajin belajar, berangkat ke sekolah, katanya gitu. Tiba-tiba hidung yang panjang itu berubah dan mengecil. Jadi mengecil lagi hidungnya. Set gitu, mengecil. Pinocchio menangis dan memeluk ayahnya. "Maafkan Pinocchio ayah. Pinocchio janji Pinocchio tidak akan berbohong. Pinocchio akan nurut sama ayah dan belajar rajin ke sekolah." Setelah itu Pinocchio pun kembali ke semula hidungnya, Di situ Pinocchio dipeluk deh sama ayahnya. Alhamdulillah, katanya gitu, Pinocchio hidungnya kembali lagi. Gitu, selesai deh ceritanya.